Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dipertemukan mata kuliah ini, yaitu ilmu kalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengenai pelaku dosa besar. Saya mewakili kelompok kami yang memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Intan Nurjana, yang kedua adalah Lutfi Nur Halimah, yang ketiga Tirta Sari, yang keempat Salsa Deva Nurindri. Baiklah, kita lanjutkan saja ke materi, yaitu aliran Khawarij. Ciri yang menonjolkan dari aliran Khawarij adalah watak ekstremitas. Dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam, tak heran kalau aliran ini memiliki pandangan ekstrim pula tentang status pelaku dosa besar. Mereka memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim, yakni aliran Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari adalah kafir. Waris memiliki macam subsekte. Yang pertama, Al-Muhakimah. Golongan ini adalah golongan asli pengikut asli yang memisahkan Ridhan, yang menganggap bahwa semua orang menyetujui arbitras bersalah dan menjadi kafir. Yang kedua, Al-Azakirah. Tentang perilaku dosa, golongan ini menggunakan istilah yang lebih mengerikan daripada kafir, yaitu musyrik. Dan di dalam Islam, syirik atau poltesis merupakan dosa yang terbesar. Yang ketiga, Al-Nadat. Mereka menganggap musyrik sebagai siapapun yang secara berkesinambungan mengerjakan dosa kecil. Akan halnya dengan dosa besar, bila tidak dilakukan secara kontinu, perilaku tidak dipandang musyrik, tetapi hanya kafir. Namun jika dilaksanakan terus, ia menjadi musyrik. Yang keempat, Al-Sufiyah membagi dosa besar dalam dua bagian, yaitu dosa yang ada sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina, dan dosa yang tidak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sholat dan berpuasa. Orang yang berbuat dosa berkategori pertama tidak dipandang kafir, sedangkan orang yang melaksanakan dosa kategori kedua dipandang. Selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Pandangan aliran Murji'ah tentang pelaku dosa besar dapat ditelusuri dari definisi iman yang dirumuskan oleh mereka. Tiap-tiap sekte Murji'ah berbeda pendapat dalam merumuskan definisi iman itu, sehingga pandangan tiap-tiap subsekte tentang status pelaku dosa besar pun berbeda-beda pula. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya merupakan refleksi dalam kalbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan yang menyimpang dari kaidah agama tidak merusak keimanannya. Bahkan keimanannya masih sempurna di mata Tuhan. Di antara kalangan Murji'ah yang berpendapat serupa di atas adalah subsekte Al-Jamiyah, As-Sahiliyah, dan Al-Yunisiyah. Dapat disimpulkan bahwa Murji'ah ekstrim memandang pelaku dosa besar tidak disiksa di neraka, sedangkan Murji'ah moderat ialah mereka yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir. Di antara subsekte Murji'ah yang masuk dalam kategori ini adalah Abu Hanifah dan pengikutnya. Pertimbangannya, pendapat Abu Hanifah tentang pelaku dosa besar dan konsep iman tidak jauh beda dengan kelompok Murji'ah moderat lainnya. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Kemunculan aliran Mu'tazilah dalam pemikiran teologi Islam diawali oleh masalah yang hampir sama dengan kedua aliran yang telah dijelaskan di atas, yaitu
mengenai status pelaku dosa besar, apakah masih beriman atau menjadi orang kafir. Perbedaannya bila Waridz mengkafirkan pelaku dosa besar dan Murji'ah memelihara keimanan pelaku dosa besar, Mu'tazilah tidak menentukan status predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar. Apakah ia tetap mukmin atau kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal, yaitu Al-Manzalilah Bain Al-Manzilatin. Selanjutnya, aliran Asy'ariyah. Terhadap pelaku dosa besar, agaknya Al-Asy'ari sebagai wakil As-Sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah atau ahla kiblah. Walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri, menurutnya mereka masih tetap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki, sekalipun berbuat dosa besar. Adapun balasan di akhirat kelak bagi pelaku dosa besar apabila ia meninggal dan tidak sempat bertaubat, maka menurut Al-Asy'ari hal itu bergantung pada kebijakan Tuhan yang maha berkehendak mutlak. Tuhan dapat saja mengampuni dosanya atau pelaku dosa besar itu mendapat syafaat Nabi SAW sehingga terbebas dari siksaan neraka, atau kebalikannya, yaitu Tuhan memberinya siksaan neraka sesuai dengan ukuran dosa yang dilakukannya. Meskipun begitu, ia tidak akan kekal di neraka seperti orang-orang kafir lainnya. Ini dijelaskan bahwa Asy'ariyah sesungguhnya mengambil posisi yang sama dengan Murji'ah, khususnya dalam pernyataan yang tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Aliran Maturidiyah, baik Samarkand maupun Burhana, menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih sama sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Al-Maturidi sendiri sebagai peletak dasar aliran kalam Al-Maturidiyah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak kafir dan tidak kekal di neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Menurut Al-Maturidi, iman itu cukup dengan tasdih dan ikrar, sedangkan amal adalah penyempurnaan iman. Oleh karena itu, amal tidak akan menambah atau mengurangi esensi iman kecuali hanya menambah atau mengurangi sifatnya saja. Aliran Syiah Zaidiyah. Pengamat Syiah Zaidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka jika dia belum bertaubat dengan taubat sesungguhnya. Dalam hal ini, Syiah Zaidiyah memang dekat dengan Mu'tazilah. Ini bukan sesuatu yang aneh mengingat Wasil bin Atta, salah seorang pemimpin Mu'tazilah, mempunyai hubungan dengan Zaid. Mojan Mo'men bahkan mengatakan bahwa Zaid pernah belajar kepada Wasil bin Atta. Aliran Khawarij, aliran ini menempatkan dosa hanya satu, yaitu dosa besar. Dalam pandangan Khawarij, aliran Murji'ah membagi menjadi dua, yakni dan ekstrim dan moderat. Murji'ah ekstrim berpendapat bahwa keimanan seseorang terletak di dalam kalbu. Menurut Mu'tazilah, segala pengetahuan dapat diperoleh dari perantara akal dan pemikiran yang mendalam. Iman adalah tasdih di dalam hati, ikrar dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan manusia dengan iman. Oleh karena itu, keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal perbuatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.